Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Lama nggak bikin konten, agak ribet ini cara ngomongnya. Bikin konten lagi, konten yang tentunya bermanfaat bagi sahabat Sobi dimanapun Anda berada. Jadi kita jawab-jawab seputar permasalahan dunia ternak lewat konten ya. Mohon maaf jangan lewat WA. Yang WA tidak saya jawab. WA khusus untuk transaksi jual beli ayam. Jadi biar ada tempatnya masing-masing. Jadi kita berbagi ilmu di YouTube, kita jualan di WA seperti itu. Jadi jangan tanya lewat WA. Kalau untuk berbagi ilmu di WA, kasihan yang mau beli ayam nanti lambat untuk kita responnya seperti itu. Karena jumlah yang WA cukup banyak. Nah, ini kita bahas untuk kesempatan kali ini masalah tentang pembesaran ayam ya kawan-kawan. Jadi mungkin pembesaran ayam, cara atau teknik pembesaran ayam itu dari segi logika itu gampang ya. Pokok ayam kasih minum, kasih makan pasti besar. Cuma realitanya kan tidak seperti itu. Kenyataannya tidak seperti itu. Kadang ada yang pembesarannya itu lambat. Usia 7 bulan ayam belum berani abar. Lah seperti itu kita kaji ulang ya. Kita kaji ulang kenapa, permasalahannya apa, harusnya di situ. Nanti kita carikan solusinya. Nah, kan begitu. Jadi untuk semua itu ada ilmunya, termasuk dalam peternak ada ilmunya. Kemarin ada pengalaman juga, pelanggan beli ayam umur 3 bulanan. Begitu besar, ngasih info, tujuannya itu mau komplain. Jadi ayamnya tekniknya bagus mas, sesuai harapan, ini bisa dipakai, saya senang. Cuma ukurannya kok cuma 2 kilo ini mas, ada kompensasinya enggak? Nah seperti itu. Kompensasi bagaimana? Sampean yang gede ke saya yang harus bertanggung jawab gitu kan. Nah, ini semacam apa, 2 kata lucu ya. Sampean yang gede ke saya yang bertanggung jawab. Jadi begini sahabat Sobi pelanggan Prabu Farm, kalau memang belum bisa membesarkan ayam, beli ayam yang sudah jadi, yang sudah jago. Di situ sudah jelas ya, bobotnya berapa saya sebut, umurnya berapa saya sebut. Terus tekniknya bisa Anda lihat di videonya. Insya Allah untuk kepuasan pelanggan itu lebih terjamin. Karena apa? Karena sampai udah tahu lah seperti itu ayamnya. Ibarat kata mau naik turun bobotnya itu juga tidak signifikan. Tergantung sampean mau diorientasikan, dimainkan di arena pro atau di kontes. Kalau arena kontes pasti sama dengan aliran kita. Pasti bobot agak diturunkan agar gandengan nanti bisa menang gandeng kan, intinya di situ. Kalau kontes kan karena ditimbang ya. Tapi kalau arena pro genjot maksimal, pokoknya bobot nggak pengaruh. Yang penting ayam nenel bagus karena pegangan. Nanti intinya kita cari gandengan pegangan, tidak ditimbang seperti itu. Jadi kalau botoh pro beli ayam saya, ayam yang siapan kontes, pasti antara bobot sama tingginya tidak berimbang. Pasti kelihatan ayam itu jingkring tapi ringan. Karena apa? Karena dimainkan di kontes. Kalau Anda mau main di pro, buat nenel, bukannya ayamnya kurus, tapi karena settingan kontes seperti itu. Kalau ayam settingan kontes dibikin berat, ya nanti kena gandeng. Ibarat kata ayam kita bobot 3 kilo ketemu ayam lawan yang sama-sama 3 kilo, kita gandengannya bisa begini, jadi kalah gandeng. Itu kemungkinan menangnya semakin kecil gitu ya. Jadi ada logika, ada pemikiran, dan ada teknik tersendiri dalam kita menyiapkan mau di kontes atau pro seperti itu. Oke, kembali lagi ke teknik pembesaran. Teknik pembesaran ayam bukan hanya sebatas dikasih makan, bukan hanya ayam sebatas dikasih minum, tapi nutrisinya juga harus tertakar teman-teman. Jadi sampean ngasih makan sak-sae, kasih makan ala kadarnya, tidak akan mungkin bisa mendapatkan ayam dengan kualitas yang bagus. Oleh karena itu, ayam yang kualitasnya bagus pasti harganya mahal. Bukan semata-mata
apa ya istilahnya, materinya juga pasti lebih mahal. Ayam yang bagus beli indukannya pasti lebih mahal. Yang kedua masalah rawatannya juga pasti lebih mahal. Kalau makannya sih mungkin sama ya, 1 ons sampai 1,2 ons per hari. Itu ayam itu standarnya segitu. Sampean kasih makan 2 kilo sehari juga nggak akan habis. Karena porsi telehnya itu terbatas. Cuma kita bisa maksimalkan nutrisinya. Jadi sama-sama 1 ons, sampean kasih jagung giling, sama sampean kasih katul, itu nutrisinya beda. Beda lagi kalau sampean kasih 591 full, itu beda lagi gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu hasil itu yang mengkhianati proses. Jadi ketika kita prosesnya itu bagus, kita kasih makan yang bagus, nutrisi yang cukup, insya Allah ayam kita akan menghasilkan kualitas yang bagus begitu ya. Kalau di Prabu Farm bukan cuma makanan, tapi juga ada suplemen, ada tambahan, extra foodingnya ada. Jadi ini kita pakai yang namanya Super Grow. Super Grow ini meningkatkan protein. 591 proteinnya udah cukup, tapi ditambah dengan Super Grow ini proteinnya pasti akan lebih tinggi. Yang kedua di sini ada penambah nafsu makan teman-teman. Jadi ayam itu jangan sampai pembesaran ayam itu kecentet atau kehilangan nafsu makan atau sakit. Sekali ayam itu sakit, sudah akan mempengaruhi hasil dibesarnya gitu ya. Jadi dari waktu ke waktu jaga ayam itu harus tetap sehat. Nafsu makannya harus lahap. Seperti itu terus. Ayam dengan kualitas seperti itu nanti besarnya bisa dipastikan pasti bagus. Seperti itu. Tuh, jadi ada antibiotiknya juga. Antibiotiknya alami ya, bukan dari obat-obatan, tapi kita pakai herbal. Ada kunyit, terus ada temulawak, ada ekstra kalsiumnya juga. Nah ini perlu ditekankan untuk masalah pertumbuhan, itu untuk otot, itu protein yang kita kejar. Untuk tulang, kalsiumnya yang kita kejar. Jadi protein harus cukup, kalsium harus cukup. Seperti itu. Ada protein, ada kalsium, ada penambah nafsu makan, ada antibiotik, ada multivitaminnya juga di situ. Jadi ayam itu dikondisikan sehat terus. Kalau bisa seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kita perlu tambahan extra fooding, itu tujuannya seperti itu. Boros memang karena kita berharap untuk mendapat hasil yang lebih baik. Kalau Anda kejarnya ngirit, ya jangan terlalu tinggi harapannya. Karena orientasi Anda di biaya saja, bukan di hasil akhir yang baik. Tapi kalau Anda ngejar hasil akhir yang baik, ya jangan dihemat-hemat biayanya. Nggak mungkin ayam bisa bagus, istimewa pertumbuhannya kalau cuma dikasih makan katul aja kan gitu. Jadi kalau di tempat saya itu pembesaran memang full 591 atau AD1 juga boleh. Kalau 591 nggak ada, nanti ditambah jagung giling sama katul halus, itu kadarnya cuma 10%. Ibarat 591 atau AD1 nya itu 10 kilo, katul halus dan jagung gilingnya itu hanya 1 kilo. Seperti itu, bukan yang lebih banyak katulnya biar ngirit, tapi itu hanya untuk tambahan zat-zat yang mungkin tidak terpenuhi di 591. Jadi ada tambahannya. Katul itu ada unsur seratnya, nah, semacam itu kan mungkin harus kita tingkatkan. Jagung itu kadar kalsiumnya juga tinggi, seperti itu. Hanya untuk tambahan saja, bukan untuk yang pokok. Yang pokok tetap 591 atau AD1. Gitu ya teman-teman. Jadi teknik pembesaran itu pelajari dulu. Jangan ketika Anda beli ayam umur 3 bulan hasilnya cuma jadi 2 kilo, penjualnya yang harus dimintai kompensasi. Di kandang saya tidak ada ayam yang sebesar bobot 2 kilo gitu ya. Jadi kalau itu jadinya 2 kilo, kesalahan pada teknik pembesaran Anda gitu ya. Kecuali kalau di tempat saya ayamnya 2 kilo, berarti terahnya, indukannya. Kita nggak pakai ayam pukul bobot 2 kilo. Rata-rata di atas 3 kilo gitu. Oke, semoga tips yang singkat ini bermanfaat bagi sahabat Sobi dimanapun Anda berada. Silahkan tulis pertanyaan atau permasalahan di kolom komentar. Insya Allah kalau saya longgar waktu nanti saya buatkan konten agar bisa menjawab dan memberikan solusi pada sahabat Sobi. Salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.